warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya kehadiran kalian. Wow, pintar anak-anak, semangat belajar hari ini ya. Hari ini semua hadir ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar membedakan makhluk hidup dan benda mati di sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ibu ingin anak-anak dapat menjelaskan pengertian tentang makhluk hidup dengan benar. Setelah itu, menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat dan mengidentifikasi perbedaan makhluk hidup dan benda mati dengan benar. Nah, setelah itu Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Anak-anak ada yang tahu? Iya, makhluk hidup itu adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti apa? Bernafas, membutuhkan makan dan minum, setelah itu bergerak, dan masih banyak lagi. Nah, setelah itu, apa pertanyaan yang kedua? Apa yang dimaksud dengan benda mati? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar sekali, yaitu sesuatu yang tidak dapat memiliki ciri-ciri seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Dia tidak bernafas, tidak bergerak, tidak membutuhkan makanan dan minum. Nah, jadi Ibu mau tanya, apakah meja itu termasuk makhluk hidup? Iya, tidak ya. Karena meja itu tidak membutuhkan makan dan minum seperti ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Ibu mau bertanya lagi, apa perbedaan batu dan tumbuhan? Ada yang tahu? Nah, jadi perbedaan batu dan tumbuhan itu sangat jelas ya. Batu itu benda mati, dia tidak bernafas, tidak bergerak, tidak membutuhkan makan dan minuman. Setelah itu, tumbuhan itu termasuk dalam makhluk hidup ya, karena dia membutuhkan makan, bernafas, dan bergerak. Nah, jadi tadi itu materi kita tentang makhluk hidup dan benda mati. Apakah sudah paham? Iya, benar sekali. Nah, pembelajaran kita yang kedua, nah Ibu ingin mengapresiasi teman siswa yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar, sudah paham, yang sudah menyebutkan atau memahami ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih ya anak-anak sudah berani menjawab. Nah, untuk memahami pembelajaran kita hari ini, Ibu di sini ingin mengadakan kelompok atau diskusi kecil ya, bisa anak-anak praktekkan ke kelompok masing-masing. Silakan. Nah, tadi sudah diberi waktu untuk diskusi atau mengadakan kelompok kecil ya. Nah, jadi sudah menemukan ya. Ya, nah jadi makhluk hidup dan benda mati itu sangat berbeda ya. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal, ciri-cirinya seperti apa untuk makhluk hidup, ciri-cirinya seperti apa untuk benda mati. Nah, di sini Ibu punya contoh atau kita akan mengamati tentang makhluk hidup dan benda mati. Di sini Ibu punya dua ekor ikan ini, dan Ibu punya satu buah batu. Nah, di antara dua benda ini, mana yang bisa bergerak sendiri? Ada yang bisa jawab? Iya, pintar sekali kelompok pertama. Yang bisa bergerak sendiri ini adalah ikan. Kenapa? Iya, karena dia termasuk makhluk hidup. Dia membutuhkan makan. Dia dapat bergerak. Dia dapat bernafas. Sedangkan batu, iya, dia termasuk ke benda mati. Karena apa? Karena dia tidak bergerak, tidak membutuhkan makan, dan tidak bernafas. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita, yaitu tentang makhluk hidup dan benda mati. Nah, jadi gini anak-anak, makhluk hidup yaitu semua yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti bernafas. Nah, bernafas itu terdapat contohnya pada kita, manusia ya. Nah, manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Nah, jadi oksigen itu masuk melalui hidung, lalu ke paru-paru. Oksigen itu digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Nah, setelah itu karbon dioksida itu dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Nah, jadi contohnya gini. Nah, itu kegiatan bernafas. Nah, setelah itu ada juga contoh yang kedua itu terdapat pada hewan. Nah, hewan itu ada di air atau di laut. Yang kedua itu ada di darat. Nah, hewan yang ada di laut itu contohnya seperti tadi, ikan,
itu bernafas menggunakan insang. Kalau paru-paru itu seperti paus, lumba. Apakah ada anak-anak yang tahu mengapa lumba-lumba atau paus sering muncul ke permukaan air laut? Karena dia memerlukan oksigen untuk mengambil udara di luar permukaan air laut. Oke. Nah, kita ambil contoh hewan yang ada di darat. Itu untuk yang bernafas menggunakan paru-paru itu contohnya seperti kucing, sapi, dan kambing. Nah, sebenarnya masih banyak ya anak-anak ya, tapi nanti bisa kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Nah, terus yang terakhir itu ada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu bisa bernafas ya melalui stomata atau mulut daun, terus di lentisel atau pada batang, terus yang terakhir itu ada pada akar yang menyerap oksigen pada tanah. Nah, setelah itu ada juga ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya, bernafas. Terus yang kedua itu ada tumbuh. Nah, jadi tumbuh itu adalah proses bertambahnya ukuran, tinggi, berat, atau volume tubuh. Hal ini terjadi pada makhluk hidup secara permanen. Contohnya apa? Contohnya itu bayi. Bayi tumbuh menjadi anak-anak, setelah itu menjadi remaja hingga dewasa. Contoh lagi pada hewan. Hewan itu anak ayam itu berubah menjadi ayam apa? Ayam masih apa? Iya, masih belum dewasa hingga dewasa. Nah, setelah itu ciri-ciri yang ketiga itu adalah bergerak. Nah, jadi makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk berpindah tempat atau mengubah posisi tubuh sebagai respon terhadap kebutuhan dan rangsangan dari lingkungan. Contohnya apa? Contohnya nih, manusia berlari, berjalan, melompat, dan lain-lain. Nah, fungsinya tuh apa sih, Bu? Seperti untuk bergerak. Nah, jadi fungsi bergerak itu adalah untuk mencari makan, menghindari bahaya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, ada juga ciri-ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan agar jenisnya tidak punah. Contohnya itu seperti manusia. Manusia itu berkembang biak dengan melahirkan. Sedangkan hewan itu bisa melalui bertelur. Contohnya apa? Contohnya itu ayam, burung, ikan. Nah, terus ada juga yang melahirkan seperti kucing, sapi, kambing. Terus ada juga yang bertelur dan melahirkan, itu contohnya apa? Contohnya itu seperti jenis ular dan ikan hiu. Nah, berkembang biak juga terjadi juga pada tumbuhan karena dia termasuk dalam makhluk hidup ya. Contohnya apa? Contohnya itu dengan biji. Bisa kalian lihat tuh, kalian amati. Contohnya itu ada pada tumbuhan mangga, buah mangga, jagung, padi. Mereka itu tumbuh melalui biji. Nah, setelah itu tunas. Tunas itu contohnya apa? Contohnya itu seperti pisang, bambu. Itu adalah contoh makhluk hidup yang berkembang biak melalui tunas. Ada juga tuh dengan umbi-umbian. Contohnya apa? Seperti kentang, bawang, itu termasuk dalam berkembang biak melalui umbi. Ada juga dengan yang disetek, itu contohnya seperti pohon singkong, terus bunga mawar, itu mereka berkembang biaknya melalui setek. Nah, terus yang terakhir itu ya anak-anak, ada juga ciri-ciri makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Nah, jadi diperlukan untuk memperoleh energi agar dapat melakukan berbagai aktivitas, yaitu untuk tumbuh, memperbaiki sel, terus memperbaiki sel yang rusak, dan mempertahankan hidup. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya tuh manusia. Kita membutuhkan makan. Kita makan berupa nasi, sayur, buah, ikan, dan lain-lain. Terus ada juga hewan. Hewan itu memakan rumput. Itu dia contohnya seperti sapi. Terus pada kucing. Kucing juga itu membutuhkan makan seperti memakan ikan atau daging. Nah, jadi ada juga terjadi pada tumbuhan, tetapi tumbuhan ini berbeda ya anak-anak. Tumbuhan itu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis itu memerlukan air, karbon dioksida, sinar matahari, dan klorofil atau zat hijau daun. Nah, jadi tumbuhan itu dia bisa menghasilkan makanan berupa buah. Oke, sudah paham ya? Oke. Baik anak-anak, apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang tahu? Ya, kita belajar tentang makhluk hidup dan benda mati. Nah,
Sekarang sudah bisa ya membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, jadi gini anak-anak, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri seperti bernafas, membutuhkan makan, terus tumbuh. Sedangkan benda mati itu tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, jadi Ibu sangat bangga pada anak-anak yang sudah paham pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk memahami atau mendalami pemahaman materi kita hari ini, Ibu ingin kalian mencari 5 contoh dari benda makhluk hidup dan 5 contoh benda mati di rumah kalian. Nah, ada juga satu tugas nanti anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik, nanti ada di itu ya, Ibu nanti bagi ya. Nah, baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau mengapresiasi, sudah mau mengikuti kegiatan. Nah, setelah itu mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu salam dulu untuk menutup kita ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kita selanjutnya ya.